Reinforcement Learning atau RL adalah cabang pembelajaran mesin, tempat agen mempelajari cara berperilaku di lingkungan dengan melakukan tindakan dan menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman. Tidak seperti Supervised Learning yang bergantung pada data berlabel. Reinforcement Learning adalah tentang pembelajaran melalui pengalaman dengan coba-coba. Mirip dengan cara manusia dan hewan mempelajari keterampilan baru dengan menjelajah, membuat kesalahan, dan secara bertahap meningkatkan kemampuan melalui umpan balik. Paradigma pembelajaran ini menjadi semakin populer karena keberhasilannya dalam tugas-tugas pengambilan keputusan yang kompleks, seperti bermain game video, mengendalikan robot, mengelola sumber daya, dan bahkan mengendarai kendaraan otonom. Pada intinya, Reinforcement Learning bertujuan untuk menemukan cara terbaik untuk bertindak, sehingga hadiah kumulatif dari waktu ke waktu dapat dimaksimalkan. Agen dan lingkungan. Untuk memahami Reinforcement Learning, penting untuk memahami interaksi antara dua komponen utama, agen dan lingkungan. Agen adalah pembelajar atau pembuat keputusan. Agen adalah entitas yang memilih tindakan berdasarkan apa yang diamatinya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan agen. Lingkungan menyediakan pengaturan, aturan, dan respons terhadap tindakan agen. Proses ini mengikuti suatu siklus. Agen mengamati keadaan lingkungan saat ini, mengambil tindakan, lingkungan merespons dengan beralih ke keadaan baru, dan agen menerima hadiah atau penalti. Siklus ini berlanjut hingga tujuan tercapai atau batas waktu tercapai. Keadaan, tindakan, dan penghargaan. Dalam Reinforcement Learning, dunia dijelaskan dalam bentuk keadaan, tindakan, dan penghargaan. Keadaan mewakili situasi atau konteks terkini tempat agen berada. Misalnya, dalam permainan catur, keadaan dapat berupa tata letak papan saat ini. Tindakan adalah keputusan yang dibuat agen. Melanjutkan analogi catur, tindakan dapat berupa menggerakkan pion atau menangkap buah catur. Penghargaan adalah sinyal umpan balik yang diterima agen setelah melakukan tindakan. Penghargaan positif mendorong perilaku tertentu, sementara penghargaan negatif atau penalti menghambatnya. Tujuan agen adalah mempelajari kebijakan, strategi untuk memilih tindakan yang memaksimalkan total penghargaan yang dikumpulkannya dari waktu ke waktu. Eksplorasi versus eksploitasi. Salah satu tantangan utama dalam Reinforcement Learning adalah menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi berarti mencoba tindakan baru untuk menemukan hasil potensialnya. Ini membantu agen mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan dan menemukan strategi yang lebih baik. Eksploitasi melihat pemilihan tindakan yang diketahui menghasilkan imbalan tinggi berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika agen hanya mengeksploitasi apa yang sudah diketahuinya, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk menemukan strategi yang lebih baik. Di sisi lain, terlalu banyak eksplorasi dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Mencapai keseimbangan yang tepat adalah kunci keberhasilan pembelajaran, peran penghargaan dan nilai. Reinforcement Learning pada dasarnya adalah tentang penghargaan, tetapi lebih dari sekadar bereaksi terhadap umpan balik langsung. Agen seringkali perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Tindakan yang memberikan penghargaan kecil saat ini mungkin akan menghasilkan penghargaan yang lebih besar di kemudian hari, atau sebaliknya. Untuk mengelola hal ini, Reinforcement Learning menggunakan konsep seperti fungsi nilai yang memperkirakan total penghargaan yang diharapkan dari suatu tindakan atau keadaan tertentu. Nilai membantu agen mengevaluasi tidak hanya manfaat jangka pendek, tetapi juga keuntungan jangka panjang. Beberapa algoritma juga menggunakan faktor diskonto yang membuat penghargaan di masa mendatang bernilai sedikit lebih rendah daripada yang langsung. Hal ini membantu agen memprioritaskan tindakan yang menghasilkan manfaat lebih cepat. Kebijakan otak agen. Kebijakan dalam Reinforcement Learning pada dasarnya adalah otak agen, strategi memutuskan tindakan apa yang akan diambil dalam keadaan tertentu. Kebijakan dapat bersifat deterministik,
selalu memilih tindakan yang sama dalam suatu keadaan, atau stokastik, memilih tindakan dengan probabilitas tertentu. Proses pembelajaran dalam RL adalah tentang menyempurnakan kebijakan ini sehingga menghasilkan imbalan kumulatif yang lebih tinggi. Ada dua cara utama untuk melakukannya. Metode berbasis nilai seperti Q-learning yang mencoba mempelajari nilai tindakan dan kemudian memperoleh kebijakan dari nilai-nilai tersebut. Metode berbasis kebijakan yang secara langsung mempelajari kebijakan tanpa menghitung estimasi nilai. Beberapa teknik tingkat lanjut, seperti metode aktor kritikus, menggabungkan kedua pendekatan untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Algoritma populer dalam reinforcement learning. Beberapa algoritma telah menjadi dasar dalam reinforcement learning. Masing-masing memiliki kelebihan dan kasus penggunaan sendiri. 1. Q-learning. Metode berbasis nilai tempat agen mempelajari tabel Q yang memetakan pasangan status tindakan keimbalan yang diharapkan. Sederhana, tetapi ampuh untuk masalah yang lebih kecil. 2D. Ekstensi Q-learning yang menggunakan jaringan saraf untuk menangani ruang status yang besar atau berkelanjutan, seperti bermain game Atari. 3. Metode gradien kebijakan. Algoritma ini secara langsung mengoptimalkan kebijakan yang berguna untuk ruang tindakan yang kompleks atau berkelanjutan. 4. Proximal Policy Optimization atau PPO dan Trust Region Policy Optimization atau TRPO. Teknik pengoptimalan kebijakan yang lebih canggih yang digunakan dalam aplikasi mutakhir seperti robotika dan game. Reinforcement learning di dunia nyata. Reinforcement learning bukan hanya teoritis. Pembelajaran ini sudah digunakan di dunia nyata untuk memecahkan masalah yang menantang. Robot menggunakan RL untuk belajar cara berjalan, memegang benda, atau menavigasi ruang. Karena uji coba di dunia nyata mahal, simulasi seringkali berfungsi sebagai tempat pelatihan. Gaming, RL menjadi terkenal ketika AlphaGo milik DeepMind mengalahkan juara dunia dalam Go. Sejak saat itu, agen RL telah menguasai permainan yang rumit seperti Dota 2, StarCraft 2, dan Minecraft yang menunjukkan pemikiran strategis dan kemampuan beradaptasi. Keuangan. Algoritma perdagangan menggunakan RL untuk membuat keputusan investasi dengan mempelajari pola dan mengoptimalkannya untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Perawatan kesehatan. Dalam bidang kedokteran, RL sedang dieksplorasi untuk perencanaan perawatan yang dipersonalisasi, seperti mengoptimalkan tingkat dosis atau menjadwalkan intervensi berdasarkan respons pasien. Kendaraan otonom, mobil yang dapat mengemudi sendiri menggunakan reinforcement learning untuk menavigasi lalu lintas, mematuhi peraturan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang dinamis. Semuanya sambil mencoba mengoptimalkan keselamatan dan efisiensi. Masa depan reinforcement learning. Masa depan reinforcement learning sangat menarik. Para peneliti berupaya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitasnya dengan menggabungkan reinforcement learning dengan bidang AI lainnya, seperti pembelajaran terbimbing, pembelajaran tak terbimbing, dan pemrosesan bahasa alami. Kemungkinan baru bermunculan. Kita mungkin akan segera melihat reinforcement learning diterapkan dalam pendidikan, seperti sistem pembelajaran yang dipersonalisasi pertanian, seperti pertanian otonom energi, seperti jaringan pintar, dan banyak sektor lainnya. Seiring dengan semakin matangnya teknologi, pembelajaran penguatan akan semakin menjajah pilasar cerdas yang belajar dan beradaptasi secara real-time. Jadi, reinforcement learning adalah pendekatan yang kuat dan serbaguna untuk mengajarkan mesin cara membuat keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti dan dinamis. Dengan belajar dari penghargaan dan terus meningkatkan pengalaman, agen reinforcement learning mengubah segalanya, mulai dari permainan hingga robotika hingga perawatan kesehatan. Seiring kita terus membangun sistem yang lebih cerdas dan lebih adaptif, pembelajaran penguatan akan memainkan peran utama dalam membentuk masa depan AI dan bagaimana ia berinteraksi dengan dunia sekitar kita.